Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Yang terhormat, Bapak Hamid sebagai dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, izinkan kami dari kelompok 5 untuk menjelaskan materi tentang toleransi dalam Al-Quran. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jasmine Azra Islami dengan NPM 0311230030 dan teman saya. Lisani Raisya Putri dengan NPM 0311230031. Dan ada satu rekan kami juga yang bernama Yahya Ayasyah Darmawan dengan NPM 0311230041 yang berhalangan untuk menghadiri Zoom ini karena sedang sakit. Baik, yang pertama akan saya jelaskan tentang apa itu toleransi. Secara etimologi, toleransi berasal dari kata tolerare yang berarti saling memangul dan memikul. Berarti, toleran diartikan sebagai sikap saling memikul atau pekerjaan itu tidak disukai atau memberi tempat kepada orang lain, walaupun kedua belah pihak tidak sependapat. Menurut KBBI, toleransi adalah dua kelompok yang berbeda kebudayaan itu saling berhubungan dengan penuh. Toleransi merupakan sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku-suku, suku bangsa, agama, ras, dan lain-lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa toleransi itu adalah sifat yang bisa menerima perbedaan, yang bisa menerima sesuatu yang seharusnya mungkin itu tuh bukan bagian dari kelompok kita, tapi kita bisa mentolerin, kita bisa menerima perbedaan tersebut dan melakukan hal berbeda tersebut eh, dengan rendah hati, dengan keluasan hati tanpa memojokkan ataupun merendahkan em, kelompok lain begitu. Selanjutnya akan dijelaskan tentang dalil nakli dari surah Yunus, surah ke-10 ayat 40 sampai 41 dan surah Al-Kafirun, surah ke-109 dari ayat 1 sampai 6. Yang pertama ada surah Yunus, surah ke-10 ayat 40 sampai 41 yang akan dijelaskan oleh rekan saya Gaisani Raisya Putri. Yang ada yang pertama ada Quran surat Ayunus ayat 40 sampai ayat 40 hingga 41. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Yunus ayat 41 artinya yaitu, dan jika mereka tetap mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, itu adalah ayat 40 sampai 41 dari surah Yunus yang menjelaskan tentang toleransi dan selanjutnya ada surah kedua yang menjelaskan tentang toleransi yaitu surah Al-Kafirun, surah ke-109 ayat 1 sampai 6 yang akan dijelaskan oleh saya. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di sini definisi toleransi diperkuat lagi dengan makna dari surah Yunus dan surah Al-Kafirun juga bahwa toleransi itu bisa diartikan sebagai kita yang bisa menerima perbedaan ataupun menerima kepercayaan orang lain yang berbeda, menerima eh, keyakinan orang lain yang berbeda dengan keluasan hati tanpa memojokkan, tanpa merendahkan kelompok tersebut, tanpa merendahkan orang-orang yang mempercayai hal tertentu tersebut. Juga di sini ada kalimat yang mirip bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi jika memang ada perbedaan, kita berprinsip
bisa berprinsip kepada surah Yunus ayat 41 ini bahwa bagi mereka itu pekerjaan mereka dan bagi kita itu pekerjaan kita. Jadi kita tidak perlu mengikut campuri urusan orang lain yang sekiranya tidak merugikan kita dan tidak memberikan keuntungan juga kepada kita. Jadi bisa dibilang kita bisa biasa-biasa saja dalam hal tersebut dan tidak memojokkan begitu. Selanjutnya, setelah dalil nakli, ada penjelasan tentang amalan toleransi. Ada 6 poin akan dijelaskan oleh Gaisani Raisya Putri. Silahkan. Nah, selanjutnya ada amalan toleransi. Yang pertama dari surat Al-Kafirun yang mengajarkan tentang toleransi dan tidak melaksanakan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, surah Al-Ankabut yang mengajarkan tentang toleransi antar iman serta toleransi terhadap orang lain yang mengamalkan agama lain. Yang ketiga, ada surat An-Nisa yang mengajarkan tentang toleransi terhadap perempuan, terutama ibu-ibu dalam masyarakat. Yang keempat, ada surat Al-Hujurat yang mengajarkan tentang toleransi dan membangun hubungan yang baik antara orang-orang yang punya keyakinan berbeda. Yang kelima, ada surat Ashrar yang mengajarkan tentang toleransi terhadap orang yang mempunyai kebutuhan tertentu atau orang yang memiliki kebutuhan khusus. Yang keenam, ada surah Al-Ikhlas yang mengajarkan tentang toleransi terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah lain selainnya. Baik, bisa disimpulkan dari amalan toleransi ini bahwa toleransi itu tidak diamalkan hanya di lingkungan agama, tapi bisa kepada perempuan, toleransi terhadap perempuan, terutama ibu-ibu dalam masyarakat, toleransi kepada orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus, dan toleransi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembah lain selainnya. Jadi makna toleransi itu luas dan cara mengamalkannya pun juga luas. Selanjutnya akan ada materi tentang, maaf, akan ada poin tentang hikmah toleransi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Hikmah toleransi dalam Al-Quran tercermin dalam banyak ayat yang mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dan hidup berdampingan dengan harmonis dalam masyarakat yang beragam. Salah satu ayat yang menekankan nilai toleransi terdapat dalam surat Al-Hujurat yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Yang berarti kehormatan seseorang tidak bergantung pada latar belakang etnis, budaya, atau suku bangsa, tetapi pada ketakwaan dan perbuatan baik. Baik, kesimpulannya ataupun ringkasan yang bisa saya sampaikan bahwa toleransi ini mempunyai makna yang sangat luas jika kita lihat dari banyak aspek. Kayak yang di slide sebelumnya, amalan toleransi itu bisa banyak. Bisa ke umat yang berbeda agamanya dengan kita, bisa ke orang yang berbeda etnis dengan kita, bisa kepada ibu-ibu, bisa kepada orang yang mungkin berbeda dengan kita seperti mempunyai kebutuhan khusus, seperti itu. Jadi bisa dirangkum bahwa toleransi itu sangat luas. Kita bisa mengamalkan toleransi itu ke siapa aja, di mana saja, dan hikmah toleransi itu pun sangat em, mulia ya. Dengan toleransi kita akan bisa hidup berdampingan dengan harmonis dan dengan adanya perbedaan juga, kita bisa belajar untuk menghargai dan saling meyakini bahwa dengan perbedaan itu tidak selalu akan terjadi pecah belah. Bisa jadi karena adanya perbedaan akan ada eh, kekompakan dan kesatuan yang menjadikan lingkungan itu harmonis. Baik, Bapak, sekiranya kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan dari saya dan dari Gaisani. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.